Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ya, mohon maaf ya, tadi biasa Zoom punya bermasalah. Jadi kalau mau buka tuh selalu minta install ulang gitu. Kemudian tadi udah masuk kok baru 6 orang. Pikir ya, ternyata kita di ruang yang berbeda. Insya Allah kita hari ini akan melanjutkan yang materi minggu lalu tentang proposal ya. Kemudian nanti hasil evaluasinya sudah siap ya. Kita coba minta satu kelompok untuk menayangkan hasil evaluasinya. Nah, nanti kelompok lain menambahkan bila yang ditayangkan oleh kelompok tersebut ada yang belum terevaluasi begitu ya. Kemudian nanti setelah evaluasi proposal itu kita kaji ulang materi yang lalu apabila ada yang mau ditanyakan tentang etika penulisan, tentang pengantar pelaporan ilmiah dan materi proposal ya. Karena minggu depan kita akan UTS ya. Hana, jadwal UTS-nya sudah ada belum Hana? Belum ada, Bu. Oh, belum ada ya. Sepertinya sih mungkin jadwal UTS-nya akan sama dengan pelaksanaan perkuliahannya yang mungkin di hari Jumat. Nah, jika memang misalkan nanti di hari Jumat TS Bahasa Indonesia, mungkin Ibu minta pengalihan waktu karena hari Jumat ada kegiatan lainnya. Baik, siapa kelompok yang bersedia menayangkan hasil evaluasi proposal minggu lalu? Ada yang mau jadi volunteer? Minggu lalu kan Ibu minta dibagi 5 ya kalau tidak salah kelompoknya ya? Iya, Bu, ada 5 kelompok. Ya. Silakan siapa yang mau menayangkan hasil evaluasinya? Boleh Bu, kelompok saya. Ya, silakan ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, coba ditayang ya. Ya, silakan dia disampaikan, dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 6 ada Aldo, Kang Adi, Dea, Muhammad Aliansyah, sama Muhammad Arsy dan Muhammad Rehan Nugraha. Di sini kami akan menampilkan tugas proposal yang akan kami analisis kelemahannya. Jadi yang pertama itu pada proposal tersebut masih belum terdapat unsur-unsur proposal yang belum memenuhi standar seperti belum adanya ruang lingkup kegiatan dan tempat dilaksanakannya kegiatan. Kemudian pada proposal tersebut juga belum terdapat cover, maka harus dibuatkan cover untuk proposal tersebut seperti gambar di bawah. Yang ketiga itu untuk judul programnya itu seharusnya ditempatkan pada cover bukan pada poin pembahasan. Pada gambar ini, jadi judul programnya itu masih ditempatkan pada poin bukan pada cover, yang seharusnya itu judul program proposal itu harus ditempatkan pada cover. Kemudian ada nama penulisnya juga. Selanjutnya yang keempat itu untuk font dan line spacing-nya itu tidak seragam. Biasanya pada proposal itu menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan line spacing-nya itu 1,5. Contohnya itu pada di latar belakang di sini itu masih menggunakan font Arial 11 dan line spacing 1,5, sedangkan di bawahnya itu font Arial 11 dan line spacing-nya itu 1. Sehingga seharusnya itu menjadi seperti ini dengan penggunaan font Times New Roman yaitu 12 dan line spacing-nya 1,5 agar terlihat lebih seragam. Selanjutnya untuk teman-teman yang lain, monggo dilanjutkan. Ya, untuk selanjutnya ini yang jadi catatan kami juga, yaitu yang kelima adalah pada bagian poin latar belakang.
yang berbunyi biogas kotoran sapi terdapat ketidaksinambungan dalam penyusunan kalimat pada paragraf sehingga membingungkan pembaca. Bisa dilihat bahwasannya di sini ada contohnya. Biogas kotoran sapi memiliki potensi untuk dikembangkan mengingat banyaknya peternakan di Indonesia. Dalam hal ini peternakan sapi dan pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh peternakan tersebut, terutama kotoran hewan ternak sapi yang selama ini hanya dimanfaatkan sebagai pupuk. Maka biogas merupakan salah satu energi alternatif yang memiliki potensi tinggi untuk diterapkan karena prosesnya cukup mudah dan ekonomis. Jadi di sini adanya ketidaksinambungan dalam penyusunan kalimat pada paragraf sehingga membingungkan pembaca ya. Terus pada poin nomor 6, pada bagian poin latar belakang, esensi dari kalimat-kalimat pada paragraf tersebut terkesan melemahkan proses dan hasil penelitian yang akan dilakukan sehingga hal ini dapat membuat pembaca atau penerima proposal ragu tentang penelitian yang akan dilakukan. Di sini ada contohnya yaitu mekanisme reaktor tersebut dirasa masih memiliki kekurangan karena alat penampung gas yang digunakan rawan untuk mengalami kebocoran sehingga dapat mencemari lingkungan. Karena gas metana yang tidak terbakar dan terbuang bebas ke atmosfer merupakan gas yang berbahaya dan dapat pula memicu terjadinya kebakaran. Selain itu, pemanfaatan energi biogas kotoran sapi terbatas hanya pada lokasi yang dekat dengan reaktor yang umumnya hanya ada di daerah-daerah yang memiliki peternakan saja. Sedangkan krisis energi telah terjadi secara global. Untuk itu, perlu dicoba untuk menyimpan biogas ke dalam tabung bertekanan sehingga dapat bersifat portable dan dapat memenuhi kebutuhan energi di daerah lainnya. Jadi di sini juga bisa dilihat pada paragraf pertama dan kedua itu ada poin-poin yang melemahkan proses. Jadi terkesan ya kita sebagai pembaca atau penerima proposal ragu terhadap penelitian tersebut. Selanjutnya pada poin 7, pada poin ini tinjauan pustaka sebaiknya diubah menjadi studi literatur yang berisi dasar teori yang dipakai pada penelitian. Nah, bisa dilihat ini contohnya. Terus untuk yang ke-8 yaitu poin 7, metode pelaksanaan program sebaiknya berisi flowchart atau diagram alir proses penelitian yang akan dilakukan. Flowchart berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan setiap proses yang terjadi dalam setiap kegiatan. Jadi untuk metode atau proses penelitian sebaiknya ada flowchart atau diagram alir untuk menggambarkan suatu proses secara keseluruhan dan menggambarkannya supaya lebih enak gitu ya. Dan ditambahkan narasi-narasi. Oke, selanjutnya. Baik, saya lanjutkan untuk poin 9. Pada poin nomor 7.3 mengenai eksperimen sebaiknya dijelaskan secara terperinci atau lebih detail saat penelitian sudah dimulai. Tentunya ketika proposal sudah disetujui atau diterima. Sebaiknya pada proposal lebih ditekankan pada ruang lingkup kegiatan atau penelitian yang bertujuan untuk membantu pembaca atau penerima proposal mengetahui mengenai keluasan penelitian yang akan dilakukan. Seperti yang terlihat pada contoh proposal yang telah dikirimkan bahwa eksperimen ini menjelaskan lebih detail mengenai penelitian yang akan dilakukan yang sebaiknya dituliskan pada saat proses penelitian atau pada saat proposal sudah diterima untuk bisa dilakukan penelitiannya. Next. Selanjutnya pada nomor 10, pada proposal yang dikirimkan terdapat beberapa kalimat yang diberi simbol seperti 3 dan 2, ini ada catatan kaki. Tetapi pada bagian bawah tidak terdapat footnote
yang dimana seharusnya diberikan footnote untuk memberikan penjelasan pada kalimat tersebut. Footnote memiliki tujuan untuk memperkuat uraian di luar persoalan dalam teks, biasanya berupa inti cerita, informasi tambahan, pandangan lain, dan komentar dan sebagainya. Next. Seperti contoh yang tertera pada layar. Selanjutnya, poin 11, terdapat teks yang menjorok ke kanan yang tidak sejajar dengan judul subbab atau tidak sesuai dengan kaidah perwajahan konvensi naskah. Mungkin ini kami ambil referensi dari buku Bahasa Indonesia bab 9 konvensi naskah pada halaman 123, mungkin nanti bisa sama-sama ditelaah di halaman tersebut. Terlihat pada poin 6, tinjauan pustaka, ini tata tulis yang ada pada poin tersebut tidak seragam atau tidak sesuai dengan kaidahnya. Next, pada poin nomor 12, ini pada tabel jadwal kegiatan program dan anggaran biaya belum terdapat kalimat pengantar atau penjelasan. Seperti contoh, nah pada nomor 8 ini jadwal kegiatan, ini seharusnya diberikan kalimat pengantar terlebih dahulu untuk menjelaskan secara general atau secara umum bagaimana jadwal kegiatan program akan dilakukan. Nanti di detailnya dijelaskan pada tabel jadwal kegiatan program serta uraiannya. Ini contohnya, Bu, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh yang lain. Monggo. Oke, saya lanjutkan. Yang selanjutnya itu adalah pada setiap item pembayaran belum terdapat garis horizontal pada tabel, di mana berikut adalah contoh garis horizontal yang pada tabel. Nah, jadi fungsi dari garis horizontal itu adalah sebagai pemisah agar si pembaca lebih mudah untuk memahami konteks dan isi dari tabelnya itu. Lalu untuk yang ke-14 itu adalah keterangan pada tabel tidak tersusun, karena di mana jika untuk tabel yang benar itu setiap tabel itu harus memiliki penomoran yang tersusun, di mana pertama itu adalah tabel 1 dan selanjutnya adalah tabel 2, ataupun tabel 1.1 dan selanjutnya adalah tabel 1.2. Namun di sini tabelnya itu tidak tersusun, di mana dari tabel 1 langsung meloncat kepada tabel 12. Oke, lalu next. Dan untuk poin selanjutnya itu adalah terdapat kesalahan pada penulisan penomoran atau pengorganisasian daftar riwayat hidup dan sistem simbol, di mana pada poin 9 itu dituliskan saja struktur organisasi atau kepanitiaan pada penelitian tersebut. Lalu pada poin 10 dapat dilampirkan riwayat hidup atau kurikulum vitae ketua panitia atau pelaksana penelitian karena dapat berpengaruh pada keberhasilan diterima atau tidaknya proposal tersebut. Nah, berikut contoh yang kurang tepatnya penomoran, di mana di sini kita sudah menggunakan nomor 9, lalu untuk subpoinnya juga menggunakan angka lagi gitu. Akan lebih baik jika subpoinnya itu menjadi 9.1 lalu 9.2. Lalu di sini juga yang nomor 10 tidak seragam dengan yang nomor 9 di atasnya gitu subpoinnya. Nah, berikut di bawah merupakan penulisan subbab susunan panitia. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada poin nomor 16, pada proposal tersebut belum adanya lokasi penelitian dan waktu pelaksanaan penelitian yang disebutkan secara rinci. Nah, untuk itu berikut adalah contohnya yang tepat pada waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya pada poin nomor 17, pada latar belakang, jika diteliti di paragraf tersebut, setiap kalimatnya kurang berkesinambungan dan terdapat kalimat tanya pada paragraf tersebut yang diawali dengan tanda baca kutip yang tidak sesuai. Nah, pada teks tersebut, jika dilihat terdapat tanda tanya di dalam tanda kutip. Selanjutnya pada poin 18, pada tinjauan pustaka,
pembaca dibuat bingung karena tidak dijelaskan terlebih dahulu siapa itu Eris dan Feby, termasuk kompetensinya sebagai apa, sehingga bisa memberikan perancangan reaktor biogas sebagai karena pada poin 18 ini Eris dan Feby ini seharusnya diberi tahu siapa mereka dan diberitahu pada tahun berapa mereka merancangnya. Pada poin 19 dalam poin keluaran yang diharapkan dan kegunaan program masih belum tepat, sebaiknya digabung dalam satu sebab yang sama, yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Jika dua poin tersebut digabung menjadi poin tujuan dan manfaat penelitian, isinya harus relevan. Poin tujuan penelitian harus berkaitan dengan rumusan masalah karena prinsipnya tujuan penelitian adalah jawaban dari pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Yang kedua, poin manfaat penelitian berisi dampak yang dirasakan oleh pembaca atau penerima proposal atas adanya penelitian tersebut. Yang terakhir adalah poin 20, adalah pada proposal tersebut tidak terdapat daftar pustaka, yang dimana seharusnya pada setiap pembuatan proposal ini diberikan daftar pustaka untuk memberikan informasi kepada pembaca bahwa karya penulis merupakan hasil dari berbagai sumber. Nah, ini merupakan hal yang sangat fatal karena tidak ada daftar pustaka pada proposalnya. Seharusnya mereka menambahkan daftar pustaka di akhir. Mungkin cukup dari saya. Ya. Terima kasih untuk kelompoknya Aliansah dan teman-teman ya. Dari kelompok lain ada yang berbeda hasil dari evaluasi proposalnya? Bagian besar udah hampir sama, Bu. Cuman mungkin ada tambahan beberapa sedikit yang ada berbeda sedikit sih, Bu. Silakan Ahmad disampaikan perbedaannya. Mungkin tadi udah banyaknya disampaikan gitu dari kelompok ini. Cuman tadi mungkin boleh saya tambahkan kalau di bagian. Bisa di-share ininya hasilnya, Ahmad? Oh iya, boleh, Bu. Jadi nanti yang perbedaannya di mana saja kita lihat. Iya, baik. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Jadi untuk kelompok saya itu hanya diberikan komen-komen gitu ya. Mungkin beberapa udah sempat dijelasin dan diberikan contoh yang benarnya gimana dari kelompok sebelumnya. Selain memang banyak kesalahan penulisan di proposal ini, juga banyak kelemahan dan kekurangan yang mungkin bisa mempengaruhi pembaca, sehingga dalam memahami proposal itu lumayan bingung gitu untuk memahami proposalnya. Seperti misalkan di yang mungkin yang bisa saya sampaikan itu di bagian ruang lingkup ya, mungkin tadi juga sudah dijelaskan, cuman penekanannya lagi ruang lingkup ini nggak ada sehingga pembaca itu tidak bisa mengetahui keluasan pekerjaan yang akan dilakukan gitu. Jadi sampai mana batasan atau sejauh mana gitu pembahasan proposal ketika akan dilakukan nanti. Kemudian keluaran yang diharapkan itu mungkin bisa disederhanakan menjadi tujuan kegiatan, karena apa? Setelah keluaran yang diharapkan itu ada kegunaan program. Nah, kegunaan program juga ini sebenarnya bisa disederhanakan menjadi manfaat kegiatan. Sehingga keduanya tadi itu bisa terlihat, satu ada tujuan kegiatan, kedua ada manfaat kegiatan. Dari kedua itu bisa terlihat perbedaannya. Kalau kayak gini kan, kalau yang pertama itu keluaran yang diharapkan itu masih sedikit bisa membingungkan pembaca gitu. Apa keluaran yang diharapkan itu yang bagaimana gitu. Sama juga dengan kegunaan program. Akan lebih baik kalau misalkan disederhanakan menjadi tujuan dan manfaat kegiatan gitu. Kemudian dari saya itu, kemudian ada tinjauan pustaka. Mungkin tadi udah dijelasin juga dari kelompok sebelumnya. Alangkah lebih baik jika tinjauan pustaka itu mungkin bisa dibuat per subbab gitu ya, untuk setiap materi yang akan disampaikan berdasarkan studi pustaka yang udah dilakukan, sehingga pembaca itu bisa memudahkan untuk memilah apa yang mau dibaca gitu. Kalau ini kan satu subbab tinjauan pustaka itu berisikan 3 paragraf dan bisa dikatakan bercampur ya di dalamnya gitu. Jadi mungkin pembacanya
merasa kebingungan gitu saat membacanya. Kemudian itu ada lagi metode pelaksanaan program juga sudah disampaikan pada kelompok sebelumnya. Mungkin bisa ditambahkan bagan alir sehingga mudah dipahami tiap alur kegiatannya gitu. Kalau misalkan hanya diberikan poin-poin berupa subbab, untuk alur pekerjaannya sendiri belum atau tidak mudah tergambarkan atau terbayangkan gitu oleh para pembaca. Kemudian yang nama dan biodata ketua juga mungkin lebih rapih dan lebih enak dibaca kalau misalkan dibuatkan tabel dan juga poin-poinnya juga disamakan. Kemudian di poin ini kan ada waktu untuk kegiatan, itu sebaiknya tidak perlu dimasukkan di sini, namun di bagian jadwal kegiatan saja begitu. Kemudian selanjutnya di bagian mana ya? Di bagian waktu dan sebentar. Perumusan masalah. Nih, di bagian jadwal kegiatan program, nah ini menurut kelompok kami ini belum begitu jelas ya, karena sebaiknya ditambahkan per kegiatannya ada minggu keberapa. Nah, dan juga ada mungkin bagian barcat ya sebagai rencana aksi kegiatan gitu. Jadi tahu untuk persiapan itu di bulan keberapa, di studi literatur itu di bulan keberapa dan seterusnya begitu. Dan yang terakhir itu ada tidak ada daftar pustaka, jadi tidak tahu referensi atau daftar rujukan untuk membuat proposal ini dari mana. Mungkin dari saya itu aja. Mungkin dari teman-teman kelompok yang lain, teman-teman kelompok mungkin ada yang bisa menambahkan. Di sini udah ada note-nya masing-masing, mungkin bisa dijelaskan. Ada dari kelompok Aliansa yang mau menyampaikan? Kalau tidak, dari kelompok lain ada yang berbeda lagi hasil evaluasinya? Silakan kalau ada yang berbeda lagi. Ada, Bu. Silakan. Izin stop share, teman-teman. Apakah sudah terlihat? Ya. Jadi dari kelompok kami itu mengevaluasi ada 8 poin. Yang pertama itu dari judul. Menurut kami terdapat ada ketidaksesuaian gitu. Kalau di judul sebelumnya itu kan tentang pengembangan energi terbarukan biogas. Kalau lihat dari judul, pertama yang kami lihat tuh dan dikaitkan dengan latar belakang peneliti, kira seperti tidak cocok gitu. Kayaknya lebih cocok untuk ke jurusan energi. Tapi ternyata begitu dibaca tentang isinya itu ternyata lebih ke pembuatan alat, yang mana cocok dengan latar belakang pendidikan peneliti. Sehingga kami memberi saran untuk mengganti judul menjadi pembuatan alat biogas portable dari kotoran sapi sebagai energi alternatif masyarakat pedesaan. Agar lebih menunjukkan pembuatan alatnya. Lalu yang kedua itu tentang rumusan masalah. Rumusan masalah yang tertulis di proposal ini merupakan pertanyaan penelitian, bukan rumusan masalah. Karena isinya lebih ke bagaimana 3 poin dan diawali dengan pertanyaan bagaimana. Sehingga kami tulis lagi
bahwa rumusan masalahnya itu ada dua, yaitu tentang ketersediaan energi tak terbarukan yang terus menurun dan kebutuhan akan bahan bakar yang terus meningkat. Lalu yang kedua itu limbah kotoran sapi yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan akibat gas metana yang dihasilkan jika tidak diolah. Yang ketiga itu di bagian tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka, penulis tidak mencantumkan sumber pustakanya gitu. Seperti di penulisan saudara Eris dan Feby itu tidak dicantumkan juga tahun terbit si penelitiannya dan juga halaman yang dikutipnya. Lalu yang keempat itu tentang metode pelaksanaan. Sebaiknya dibuatkan flowchart agar lebih jelas, lebih mudah terbayangkan mengenai alur metode pelaksanaannya. Lalu yang kelima itu identifikasi masalah. Tapi yang tertulis menurut kami lebih ke cara pengumpulan data. Karena ini tertulisnya survei ke lapangan, wawancara, dan juga dilakukan untuk mencari informasi mengenai kebutuhan. Sehingga menurut kami lebih cocok untuk bagian cara pengumpulan data, identifikasinya itu. Nah, kami perbaiki untuk identifikasi masalah itu, jadi kami isi mengenai masalah apa yang memang terjadi pada penelitian ini. Lalu, yang keenam, perancangan dan pembuatan alat. Belum tersedia list kebutuhan alat dan langkah-langkah pembuatan alatnya. Sehingga lebih baik jika menuliskan list kebutuhan alat dan langkah-langkah pembuatan alatnya. Yang ketujuh, di bagian eksperimen, di bagian C, eksperimen di bagian C itu tertulis analisa yang dilakukan terdiri dari dua aspek. Menurut kami, analisa ini kurang cocok untuk dibuat eksperimen, karena lebih cocok untuk bagian dibuatkan subbab baru, yaitu tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Sehingga kami menyarankan untuk dibuat sub baru yaitu 7.4 tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan saat membuat alat tabung portable. Dan yang terakhir adalah jadwal kegiatan program. Jadwal kegiatan programnya masih kosong. Sebaiknya diberi tanda kapan kegiatan itu akan dilakukan. Dan akan lebih baik juga jika dibuat per minggu, bukan per bulan. Cukup Ibu dari kamu. Ya, terima kasih. Jadi ada tambahan ya, ini tentang analisis judul, kemudian analisis tentang rumusan masalah ya. Kalau yang lain sama ya, tentang tinjauan pustaka, metode sama. Kemudian ini ada pemahaman yang salah ya di dalam itu tentang identifikasi masalah. Kalau yang lainnya saya kira sama dengan kelompok yang dua lalu ya. Silakan, ada lagi yang lain yang berbeda? Dua kelompok lagi? Ada perbedaan tidak? Kelompok siapa ya, Hana ya? Dua lagi ya? Kelompok yang belum menyampaikan ininya, hasil evaluasinya, siapa? Boleh Bu, saya. Ya, silakan Dali. Ya, sebentar Bu. Kelompok kami ada Dali, ada Fakhrul, ada Hilda, ada Luis, ada Nabil, ada Reza. Izin share. Sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan ya terkait hasil dari penilaian proposal. Nah, untuk di bagian latar belakang tersendiri terdapat paragraf pertama, yang dimana paragraf pertama tersebut banyak unsur yang tidak efektif. Nah, untuk
perbaikan kalimatnya, yaitu energi merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan manusia saat ini. Hal ini seluruh aspek kehidupan menggunakan energi sebagai penggerak utamanya. Kebutuhan energi yang besar dalam hal ini, energi fosil, bahan bakar fosil, dan ketersediaan energi yang terbatas telah memicu terjadinya krisis yang berkesinambungan. Seperti halnya di Indonesia, krisis energi tidak dapat dihindarkan. Dampak energi krisis menjadi suatu permasalahan yang memerlukan penanganan serius. Nah, untuk di paragraf pertama dan saya di latar belakang tersebut memiliki ada dua bahan evaluasi yang tersendiri gitu. Dan sama yang terdapat di paragraf kedua di latar belakang itu ada unsur-unsur yang tidak efektif. Jadi pada kalimat yang saya udah perbaiki, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan energi yang meningkat, maka perlu dikembangkan berbagai energi alternatif, salah satunya energi terbarukan, seperti biogas, biodiesel, panas bumi, energi matahari, dan energi angin. Sampai saat ini, energi tersebut belum maksimal dimanfaatkan. Selanjutnya, untuk perumusan masalah, apakah ada teman-teman yang mau menjelaskan? Kelompok anggota yang lainnya? Saya lanjutkan ya. Untuk nomor perumusan masalah, di sini pada proposal dicantumkan seperti 3 poin tersebut. Nah, untuk alasan diperbaikinya yaitu belum sesuai ciri-ciri rumusan masalah, EYD belum betul, kalimat kurang efektif. Nah, untuk perbaikannya, bagaimana meningkatkan produktivitas reaktor, bagaimana merancang penampungan gas yang aman dan terkendali, bagaimana merancang alat portable untuk proses penyimpanan biogas ke dalam tabung bertekanan. Nah, selanjutnya pada bagian 4 yaitu keluaran yang diharapkan, seperti pada kalimatnya di proposal, program ini diharapkan dapat menghasilkan suatu alat penampung biogas yang estetis dan sebagainya. Nah, untuk alasan perbaikannya itu kalimat kurang efektif dan cenderung boros. Untuk perbaikannya, program ini diharapkan dapat menghasilkan suatu alat penampung biogas yang estetis, aman, serta menghasilkan tekanan gas yang stabil dan dapat mengkompresi biogas ke dalam tabung portable. Selanjutnya, untuk pada bagian sebentar, saya ganti share screen-nya. Oke. Pada tinjauan pustaka, muncul word-nya, teman-teman? Maaf. Iya, ada. Untuk tinjauan pustaka tersendiri dicantumkan sumber pengutipan tidak disebutkan. Pada tinjauan pustaka ini memang sumber pengutipan tidak disebutkan. Nah, untuk solusinya yaitu menyertakan sumber yang dijadikan kutipan. Selanjutnya ada cara penulisan kutipan yang salah. Seperti pada kalimat perbaikan. Nah, di sini teman-teman. Pada kalimat ini. Di perbaikan berdasarkan hasil perancangan saudara Eris dan Febi menjadi berdasarkan Eris dan Febi tahun. Nah, selanjutnya untuk di bagian kegunaan program, yaitu tidak, menurut kelompok kami tidak ada perbaikan, sudah benar. Ya, terus di bagian 7 yaitu metode pelaksanaan program, pada poin 7.1 yaitu identifikasi masalah, seperti pada kalimat tersebut, yaitu kalimat pada proposal itu menurut kelompok kami yaitu kalimat kurang efektif. Dan untuk perbaikannya, identifikasi masalah dilaksanakan dengan cara observasi, studi literatur terdahulu, survei ke lapangan, dan wawancara dengan para peneliti sebelumnya. Untuk pada poin 7.2 yaitu tidak disebutkan
7.2 yaitu perancangan dan pembuatan alat. Pada poin tersebut tidak disebutkan daftar kebutuhan alat dan tidak dijelaskan langkah-langkah pembuatannya. Nah, untuk solusinya yaitu menuliskan daftar kebutuhan alat dan langkah-langkah pembuatannya. Nah, untuk poin ke 7.3 pada ada kalimat yang kurang efektif seperti pada contoh tersebut guna mengidentifikasi kinerja fungsi alat dan sebagai parameter keberhasilan tujuan yang ingin dicapai, maka perlu dilakukan beberapa eksperimen. Nah, untuk kalimat perbaikannya seperti ini, guna mengidentifikasi kinerja fungsi alat dan sebagai parameter keberhasilan tujuan yang ingin dicapai, maka perlu dilakukan beberapa eksperimen. Nah, selanjutnya pada kalimat eksperimen tersebut ada juga kalimat yang kurang efektif, yaitu penempatan konjungsi dan kurang tepat, yang seharusnya hal-hal yang perlu dianalisis pada faktor teknis antara lain yaitu umur pakai, tekanan yang dihasilkan, keamanan, keselamatan, dan estetika. Selanjutnya, kalimat selanjutnya yaitu perlu adanya konjungsi dan dalam kalimat tersebut. Kalimat perbaikannya yaitu hal-hal yang perlu dianalisis pada faktor ekonomis antara lain yaitu biaya pembuatan, daya beli masyarakat, dan harga BBM. Selanjutnya pada tabel 2 di subbab eksperimen perlu dinarasikan terlebih dahulu kegunaan dari tabel 2 pada paragraf. Mungkin dari kelompok kami cukup sekian. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Ya. Satu kelompok lagi, silakan. Ada perbedaan tidak? Kelompok siapa yang belum? Anak kelompok siapa lagi, Hana? Satu lagi. Kelompok 1, Bu, Alfian, Ainaya, Muhammad Burham, Novandi, Rizky, Syahreza, dan Aldila. Ya, silakan. Rizky, Aldila. Ada kan? Rizky-nya, Aldilanya, satu lagi siapa tadi? Aldila? Tidur lagi kali. Atau Aldilanya lagi sarapan. Rizky, mana Rizky? Mana ya Rizky? Selain itu siapa lagi, Hana? Selain Aldila, Rizky tadi siapa lagi anggotanya? Alfian, Ainaya, Burham, Novandi, Syahreza, Bu. Mana ini orang-orangnya kok nggak ada? Kayaknya tidur lagi nih semua nih kelompok 1 ya. Luis? Mana Luis? Luis sudah, Bu, sama kelompok saya. Oh, Luis sana itu ya. Aduh, ini kelompok 1 nih tidur semua nih kayaknya ya. Okay. Muhammad Burham, Bu, biasanya rajin. Mana Burhan? Mana nih Burhan? Mana? Ainaya juga mana ya? Aneh ada nih Ainaya, dengar suara ibu nggak? Oh, jangan-jangan Ainaya nyiapin sarapan nih. Ainaya. Ini kayaknya kelompok 1, jangan-jangan sedang sarapan semua. Iya, Ibu. Bisa menyampaikan hasil diskusinya, evaluasi proposal? Kelompok Anda kan kelompok 1. Buat nggak Ainaya? Diskusi nggak? Hai masih dengar suara ibu?
Waduh, ini kelompok. Iya, Bu. Anda berdiskusi nggak hasil diskusinya? Bisa disampaikan? Belum, Bu. Belum diskusi? Aduh, kenapa belum dilakukan? Ya. Enggak saling mengingatkan satu kelompoknya untuk melakukan evaluasi itu, Aina ya? Minggu lalu kan ada 2 jam ya, Ibu. Kalau seingat Ibu tuh karena Ibu mau ngawas ujian bahasa Indonesia, kita kuliah dipagikan kan, kemudian Ibu hanya menggunakan 2 jam ya. 2 jam Ibu minta kalian untuk melakukan evaluasi. Saya kira cukup lah, hanya 7 halaman kan kalau nggak salah ya, 7 halaman. Masa tidak bisa dilakukan ya dalam jangka waktu 100 menit gitu ya. Baik, ini luar biasa ya kalau kita lihat tadi hasil dari 4 kelompok saling melengkapi begitu ya. Misalkan tadi tayangan pertama kita lihat membahas dari unsur kelengkapan, kemudian kelompok 2 juga dari 2 dengan yang keempat tadi dari aspek bahasa ya. Kemudian 1 dengan 3 itu dari unsur-unsur yang terdapat di dalam proposal. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan dievaluasi lengkap ya seperti ini, kita akan tahu dengan jelas kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam proposal. Ya. Pertanyaan pertama saya, ketika kalian melakukan evaluasi itu, ada nggak pedoman yang dijadikan indikatornya gitu? Berpikir nggak ke situ? Hana, berpikir ke situ, Hana? Atau pedoman yang Anda gunakan apa? Sebenarnya terpikirkan ke pedomannya, lebih kayak ke penulisannya, kayak tata tulisnya dari font yang digunakan gitu kan, Bu. Cuman jadinya kelompok kami berdasarkan pengalaman aja proposal yang pernah dibuat seperti itu. Berdasarkan pengalaman empiris ya. Kalau pengalaman empirisnya tepat nggak apa-apa, kalau pengalaman empirisnya salah semua itu bahaya juga ya begitu ya. Ya, maksud Ibu gini, ini kan proposal PKM ya, karena di sana disebutkan juga proposal PKM. Tentu saja pembuat atau juga pihak yang akan menerima proposal itu pasti sudah membuat pedomannya. Kalian cari nggak pedoman PKM tahun 2018-nya? Enggak ya, lupa. Lupa ya. Padahal seharusnya indikator yang kita lakukan itu dalam pedoman itu, gitu loh. Ya, karena biasanya kan waktu itu Ibu katakan ya, biasanya kalau proposal penelitian itu ada standar yang harus diikuti begitu, kecuali kalau proposal kegiatan. Kalau proposal kegiatan kan biasanya bergantung kita aja yang akan melakukan kegiatan, sehingga perumusan proposalnya pun itu diserahkan kepada masing-masing yang akan melakukan kegiatan tersebut. Tapi pada umumnya semua proposal penelitian itu pasti ada pedomannya yang harus diikuti oleh pembuat proposal begitu. Nah, kemarin itu sengaja Ibu ingin tahu gitu loh ya, kalian paham tidak dengan apa yang kita jelaskan sebelumnya gitu, bahwa dalam proposal penelitian itu selalu ada pedoman yang harus diikuti ya. Kemudian kan di dalam buku juga ada contoh ya, misalkan pedoman yang distandarkan oleh sipil seperti apa, kemudian contohnya itu bagaimana, itu juga ada di situ. Nah, seharusnya ketika kita akan melakukan evaluasi proposal penelitian, kita harus mencari dulu pedoman proposal tersebut begitu. Nah, nanti orientasi kita melakukan penilaian proposal tersebut terhadap pedoman. Makanya kalau Anda lihat di dalam pedoman PKM Dikti ya untuk Belmawa ini, lomba karya ilmiah mahasiswa ini, itu biasanya ada nanti penilaiannya, misalkan kelengkapan administrasi itu nilainya berapa persen, kemudian substansi berapa persen, aspek bahasanya berapa persen, kemudian apalagi kelengkapan unsur administratif, dan satu lagi apa ya, saya lupa itu. Nah, itu tuh ada poin-poin penilaiannya begitu. Nah, sehingga ketika kita akan mengatakan bahwa karya ini salah atau benar adalah pedoman tersebut. Kalau dalam pedomannya misalkan tidak ada tujuan, ya memang dituliskan tidak ada, itu tepat begitu ya. Kan di dalam proposal tadi tidak ada tujuannya.
Kalau kita lihat, makanya saran dari kelompok 3 tadi, kelompok 4 tadi katanya sebaiknya kegunaan dengan luaran itu disatukan aja menjadi tujuan begitu ya. Nah, jadi tapi jangan-jangan memang dalam pedoman itu tujuan itu diimplisitkan misalkan di latar belakang begitu ya. Bisa jadi seperti itu ya, tapi tentu saja tidak ya. Karena bagaimanapun sebuah penelitian itu harus ada tujuannya seperti itu. Nah, jadi harusnya ketika kita mau melakukan evaluasi kita lihat dulu pedomannya ya. Pedoman PKM tahun 2018. Nah, karena tidak ada ya kita artinya mengevaluasi tadi kata Hana berdasarkan empiris saja gitu ya. Berdasarkan pengalaman. Untung ya Hana ya sudah buat proposal 2 kali ya. Atau Kang Adi atau Kang Indar tuh udah berapa kali ya membuat proposal. Untungnya itu ya. Dan alhamdulillah proposalnya jadi tugas akhir kan berarti tidak salah-salah banget gitu ya. Ya, baik ya. Kita akan evaluasi hasil temuan kalian. Itu benar saya katakannya, tapi ada juga yang harus Ibu koreksi ya. Yang pertama itu betul sekali judul. Judul yang tertera di dalam proposal itu tidak sesuai dengan rencana yang akan dilakukan. Kalau tadi Hana melihatnya dari latar belakang yang akan melaksanakannya ya. Jadi judul seperti itu tidak tepat kalau dilaksanakan oleh mahasiswa teknik mesin ya. Judul seperti itu lebih tepat dilaksanakan oleh mahasiswa teknik energi dan mahasiswa teknik kimia misalkan. Itu benar sekali ya. Nah, tapi tadi juga Hana perbaikannya kurang tepat ya, kurang tepat karena ada makna yang tidak logis di dalam judul yang dirumuskan. Pertanyaan saya adalah kegiatan apa sih sebetulnya yang akan dilakukan oleh pengusul proposal tersebut? Setelah Anda membaca itu, sebetulnya apa yang mau dilakukan? Ada yang bisa menyampaikan? Apa sebetulnya? Izin menyampaikan, Bu. Ya, silakan Iqbal. Iqmal. Mungkin dari yang saya baca ya Bu, jadi permasalahannya itu banyaknya kotoran sapi yang menumpuk membuat jadi pencemaran lingkungan. Kemudian adanya kebutuhan dari masyarakat tentang biogas ini. Nah, kemudian sudah ada alat untuk biogas itu, cuman kan masih terhubung reaktor, masih banyak kelemahan, nggak bisa portable gitu. Makanya penulis ingin membuat alat yang portable, yang juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, gitu sih Bu. Ya, yang lain tidak salah tapi tidak lengkap Akmal ya. Ya, yang lain apa yang mau dilakukan? Kata Iqmal mereka mau membuat tabung portable. Itu ya, kalau tadi kotoran sapi itu latar belakangnya ya Iqmal ya. Sebagainya. Apa yang mau dilakukan oleh pembuat proposal ini apa sih? Iqmal baru satu tuh. Ada satu lagi. Perancangan ya, Bu. Kenapa? Perancangan. Merancang apa, Hana? Sama perancangan alat. Ya, alat apa? Yang apa? Alat tabung gas portable. Tabung biogas portable. Masih ada satu lagi yang mau dilakukan oleh pengusul proposal ini. Mau apa dia? Penampungan gas yang aman, Bu. Ya, penampungan gas yang aman yang bagaimana, Firdayanti? Yang aman bagi lingkungan dan dari terhindar dari kemungkinan kebakaran. Yang apa namanya? Yang gas metananya itu loh, yang keluar. Apa itu namanya, Firdayanti? Apa gimana, Bu? Namanya apa itu? Ayo ini literasi nih, kemampuan membacanya ini gimana ini? Kemampuan literasinya. Ayo. Apa sebetulnya yang mau dibuat? Atau apa yang mau dirancang oleh pengusul proposal ini? Kalau kita lihat di latar belakang memang ya ancang-ancangnya terlalu jauh. Tapi Iqmal sudah mulai menyederhanakan tadi. Banyaknya kotoran sapi, kemudian ada kebutuhan energi, sehingga ini bisa dimanfaatkan menjadi biogas. Nah, tapi biogas ini kan belum aman ya untuk lingkungan. Jadi yang mau dia buat apa? Reaktor kan sudah ada ya diungkapkan ya kata itu ya.
Katakanlah kalau misalkan dia mungkin istilahnya kita sering dikatakan dengan tabung reaktor, tapi mungkin kalau di dunia sipil adalah bangunan, Bang Kari, ya, bangunan yang menampung kotoran biogas kotoran sapi, kan itu reaktor biogas kotoran sapi. Itu yang mau dia buat, karena reaktor yang ada ini adalah tidak aman bagi lingkungan, katanya begitu. Kemudian kalau ini sudah tercipta, dia pun berpikir kembali ada yang kedua. Nah, dikatakan bahwa pemanfaatan biogas kotoran sapi ini baru bisa dilakukan oleh masyarakat atau oleh orang-orang yang berada di sekitar tabung reaktor. Belum dimanfaatkan oleh orang yang jauh dari tabung reaktor ini. Maka tujuan kedua adalah akan merancang tabung reaktor, bukan tabung reaktor, tabung biogas kotoran sapi yang portable. Jadi itu sebetulnya tujuan yang ingin dilakukan oleh pengusul proposal ini. Nah, kalau misalkan kita melihat judul seperti tadi, memang tepat temuan kelompok 3 bahwa judul itu tidak sesuai dengan rencana yang akan dilakukan oleh pengusul ini. Coba Hana bisa ditayangkan lagi judulnya, Hana, tadi? Atau ininya aja, proposalnya tadi. Iya, sekalian kan ini di dalam proposalnya. Coba dilihat. Judulnya, Bu? Ya, proposalnya aja. Kita lihat proposalnya. Nah, itu ya di sini. Nah, ini kita lihat. Pengembangan energi terbarukan biogas kotoran sapi sebagai energi alternatif. Itu aja dulu. Kalau pengembangan energi terbarukan biogas kotoran sapi, sudah ada tidak energi biogas kotoran sapinya? Sudah ada, karena dia mau kembangkan gitu loh. Jadi kalau pengembangan berarti energi biogas kotoran sapinya itu sudah ada. Nah, akan dia kembangkan. Melihat latar belakang pengusul proposal, kemudian melihat kegiatan yang akan direncanakan, memang judul ini tidak tepat begitu. Nah, seharusnya judulnya apa? Kalau kita lihat ini ada nih. Di sini kan melalui optimasi ya reaktor dan penampung biogas. Kan terbalik jadinya ya. Seharusnya dia mau mengembangkan misalnya atau mengoptimalkan ya pengoptimalan reaktor dan misalkan energi pengoptimalan reaktor biogas kotoran sapi sebagai energi alternatif masyarakat pedesaan. Itu kan tujuan utama dia. Atau kalau memang misalkan ada dua seperti ini yang kemarin saya jelaskan itu loh. Sebaiknya kalau penelitian itu hanya mempunyai satu gagasan sentral. Yang lainnya itu adalah tujuan lanjutan atau tujuan berikutnya. Jadi hal yang utama yang akan dia buat adalah mengoptimalkan reaktor biogas kotoran sapi yang sudah ada. Karena sudah ada. Hanya sekarang bagaimana meningkatkan keamanannya, mungkin meningkatkan kapasitas dan sebagainya. Kemudian setelah itu dia pun mau membuat penampung portable untuk biogas kotoran sapi. Jadi barangkali kalau mau misalkan ada dua seperti itu kan tidak boleh dalam penelitian ada dua gagasan sentral, hanya boleh satu. Jadi bisa saja misalkan ini judulnya menjadi misalkan pengoptimalan reaktor biogas kotoran sapi sebagai energi alternatif masyarakat pedesaan, misalkan setelah atau juga misalkan untuk misalkan ya merancang penampungan biogas portable. Jadi nggak bisa dengan dan ini, ya tidak boleh ada dua gitu. Maka penampung biogas itu adalah harusnya tujuan lanjutan dari penelitian ini atau dari kegiatan ini, ya. Nah. Kemudian kalau tadi merancang, ya, padahal ini sudah ada. Maka kata merancang itu harusnya kan kita ganti menjadi apa? Ini tabung reaktornya kan sudah ada nih, karena di sini kita lihat kalau di latar belakang itu tabung reaktor yang ada ini tidak aman bagi lingkungan, katanya seperti itu kan. Nah berarti di sini optimalisasi yang akan dilakukannya adalah bagaimana mengoptimalkan keamanannya kan seperti itu ya. Mungkin juga kalau kita lihat tadi kalau nggak salah ada kapasitasnya juga, misalkan meningkatkan kapasitas yang asalnya bisa hanya 1 kuintal biogas kotoran sapi mungkin ditingkatkan menjadi 2 kuintal misalkan kotoran sapi gitu. Nah sehingga kalau kita misalkan di sini mau mengoptimalkan atau optimalisasi reaktor
biogas kotoran sapi sebagai energi alternatif masyarakat pedesaan, misalkan seperti itu, ya, maka di dalam kalimat pertanyaan penelitiannya apa? Kan kalau tadi merancang ya, dan sebagainya, bagaimana merancang ini? Harusnya adalah merancang ulang. Kan sudah ada. Dia harus rancang ulang. Kalau dia merancang saja berarti itu sesuatu yang baru. Jadi seharusnya pertanyaan penelitiannya adalah merancang ulang. Sehingga di sini memang tepat sekali ya, karena judulnya salah, kemudian juga latar belakangnya juga tidak tepat kan. Coba lihat. Kalau misalkan dia mau mengoptimalkan ya reaktor biogas kotoran sapi, ini kan ancang-ancang latar belakangnya terlalu jauh. Dimulai dari kebutuhan energi dunia misalkan dan sebagainya. Padahal ini sudah ada biogas kotoran sapi itu. Nah, jadi seharusnya ancang-ancangnya adalah dari energi alternatif yang sudah ada tadi biogas kotoran sapi itu jadi ungkapannya. Bagaimana biogas kotoran sapi yang ada sekarang ini ya sebagai energi alternatif. Kemudian barulah di sana kita ungkapkan misalkan kondisi biogas kotoran sapi yang akan menjadi objek penelitiannya seperti itu. Sehingga kalau tadi misalkan tidak jelas tempatnya, memang betul ini di mana kita nggak tahu gitu loh ya. Padahal dia jelas-jelas mengatakan sudah ada reaktor ya yang tidak aman. Berarti kan sebetulnya ada di suatu tempat ya. Misalkan di sini kita lihat coba paragraf ke bawahnya lagi kalau tidak salah ada di dalam. Nah ini misalkan ya di kalimat ini kan hal ini akan dengan adanya pemanfaatan kotoran sapi sebagai bahan baku penghasil biogas. Nah, ini kan berarti sudah ada ya energi alternatif dari biogas ini. Turun lagi coba. Nah, ini ya. Di sini dikatakan mekanisme reaktor tersebut masih dirasa memiliki kekurangan karena alat penampung yang digunakan rawan untuk mengalami kebocoran sehingga dapat mencemari lingkungan. Jadi harusnya titik tolaknya dari situ aja, nggak usah dari masalah kebutuhan energi. Jadi dari bagaimana energi alternatif biogas ini, bagaimana kotoran sapi ini bisa dijadikan sebagai energi alternatif, kemudian bahwa sudah ada energi yang memanfaatkan biogas kotoran sapi, kemudian diungkapkan kondisinya, kemudian itulah yang menjadi alasan peneliti mengajukan proposal ini, yaitu untuk mengoptimalkan reaktor biogas kotoran sapi seperti itu. Ya, nah jadi akan terlihat relevansi antara tujuan dengan latar belakangnya. Ya, antara judul dengan latar belakangnya. Kemudian apa masalahnya? Ini masalahnya itu sebetulnya di dalam paragraf 2 ini gitu loh. Bahwa persoalan yang ada di dalam rencana penelitian ini bahwa reaktor kotoran sapi yang ada sekarang ini rawan misal memiliki kekurangan ya, misalkan di sini rawan mengalami kebocoran, kemudian rawan terjadinya kebakaran. Jadi dua paragraf inilah sebetulnya rumusan masalahnya. Dari rumusan masalah inilah nanti bisa kita ungkapkan tujuan penelitiannya itu. Ya, apa tujuannya? Oh, mau misalkan merancang ulang tadi. Mau merancang ulang reaktor kotoran biogas kotoran sapi yang sudah ada. Kemudian mau meningkatkan misalkan produktivitas reaktor kotoran sapi yang ada ini misalkan. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga kan belum ada itu tuh. Belum ada tabung yang bisa digunakan untuk membawa biogas kotoran sapi ini yang jauh dari tempat reaktor biogasnya ini. Maka yang ketiga itu dia bukan hanya sekedar merancang, seharusnya merancang dan membuat ya penyimpan biogas kotoran sapi portable. Nah, itu yang ketiga. Jadi paragraf 2 ini adalah merupakan rumusan masalah. Turunlah menjadi pertanyaan penelitian bagaimana meningkatkan, mungkin bukan meningkatkan produktivitas reaktor ya. Reaktor itu kan tidak produktif ya. Itu kan reaktor itu hanya menyimpan saja ya. Jadi ini juga salah nih kalimatnya ya. Harusnya bagaimana mungkin meningkatkan kapasitas ya reaktor biogas kotoran sapi. Kalau itu benar tuh meningkatkan kapasitas. Saya katakan tadi yang asalnya mungkin 1 kuintal jadi 2 kuintal, 3 kuintal dan sebagainya. Kemudian bagaimana merancang ulang ya
reaktor biogas kotoran sapi yang aman bagi lingkungan misalkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana merancang dan membuat. Ya, kalau ini kan semua merancang ulang nih, sekarang merancang dan membuat penyimpan portable biogas kotoran sapi seperti itu ya. Nah, kemudian tujuan itu sebetulnya harusnya dirumuskan sejak awal nih ya, di langkah awal itu. Dia melihat ada reaktor kotoran sapi tidak optimal, maka tujuannya dia mau mengoptimalkan. Tujuannya mengoptimalkan reaktor biogas kotoran sapi yang aman bagi lingkungan misalkan itu. Tujuannya itu adalah yang utama ya. Kemudian yang kedua mungkin tadi meningkatkan kapasitas reaktor biogas kotoran sapi. Kemudian tadi misalkan merancang ulang ya reaktor biogas kotoran sapi misalkan. Kemudian yang keempat tadi tujuannya misalkan merancang dan membuat ya tabung penyimpan portable kotoran sapi seperti itu. Jadi kalau kita sudah punya tujuan sebetulnya di awal, tinggal dituliskan dalam pertanyaan penelitian menggunakan kata-kata bantu tanya ya. Nah, jadi proposal ini unsur yang tidak adanya adalah tujuan ya. Tujuan itu harus dituliskan. Tujuan ini beda dengan luaran, beda dengan manfaat. Hati-hati. Tujuan harus bisa dicapai oleh si peneliti atau oleh si penulis. Itu tujuan. Jadi kalau dia tadi mau misalkan merancang ulang biogas kotoran reaktor biogas kotoran sapi, nanti hasilnya ada rancangan tersebut. Hanya merancang ya. Kalau dia misalkan akan meningkatkan kapasitas, itu harus tercapai. Asalnya tadi misalkan reaktor ini 1 kuintal menjadi 2 kuintal. Kalau dia tadi mau misalkan merancang dan membuat ya tempat portable untuk biogas kotoran sapi, maka hasilnya itu harus ada. Ini rancangannya, ini pembuatannya. Itu dicapai oleh si penulis atau peneliti. Nah, sekarang apa manfaat? Manfaat itu implementasi dari tujuan tadi. Ini bisa dilakukan oleh peneliti atau oleh masyarakat, bisa dirasakan oleh peneliti atau oleh masyarakat. Sehingga apa sih manfaatnya sekarang kalau misalkan para pembuat biogas kotoran sapi ini menerapkan rancangan ulang Anda itu misalnya. Ya. Oh, nanti reaktornya menjadi meningkat kapasitasnya otomatis misalkan tadi tuh kotoran sapinya akan termanfaatkan semua misalkan. Sehingga manfaatnya adalah menghasilkan misalkan biogas kotoran sapi yang sesuai dengan peningkatan yang diharapkan misalnya. Kemudian yang kedua apa? Tersebar luas. Tersebar luas biogas kotoran sapi jauh dari reaktor yang ada. Nah, itu manfaat. Atau mungkin karena ini berupa rancangan saja, misalkan tidak sampai pembuatan, misalkan. Nah, bisa dikatakan oleh Anda, manfaatnya adalah bagi para pemilik reaktor kotoran sapi yang akan mengubah misalkan tabung reaktornya, ya hasil rancangan ini bisa dimanfaatkan oleh mereka. Nah, itu adalah manfaat. Jadi manfaat itu implementasi dari tujuan yang telah dicapai oleh penulis. Ya. Nah, kalau setingkat S1, S2 ya atau D4 begitu, manfaat untuk ilmu pengetahuan tuh masih jauh gitu ya. Sering kan saya temukan misalkan ya penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Jauh banget kita itu ya. Kalau S3 iyalah. Kalau S3 memang dia kan harus menghasilkan novelty, harus menghasilkan suatu kebaruan. Kalau S3 ya akan dituntut untuk ke situ. Apa sih sumbangsinya untuk ilmu pengetahuan? Mungkin dia menggugurkan teori yang ada, melemahkan teori yang ada, atau dia menemukan suatu teori yang baru misalkan. Nah, itu betul. Jadi kalau manfaat untuk karya-karya penelitian yang setara dengan D4, D3, kemudian S1, S2 itu lebih kepada manfaat praktis yang bisa dilaksanakan oleh penulis maupun oleh pembaca begitu ya. Jadi nggak usah kita bukan berhalusnya istilahnya berlebihan lah mengungkapkan bahwa penelitian kita itu memberikan sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan begitu ya. Itu terlalu jauh bagi penelitian-penelitian seperti ini ya. Nah, jadi itu yang tadi dikatakan sebaiknya
luaran dengan apa tadi, manfaat program ya, manfaat program itu disatukan dengan istilah manfaat saja. Jadi kita bisa menuliskan tujuan dan manfaat ya. Tapi kalau tidak diminta ya sudah. Nah, apa bedanya sekarang dengan luaran? Luaran itu adalah produk. Ya, kalau tadi tujuan yang ingin kita capai, ini luarannya bisa berupa apa nih, misalkan gitu. Karena tadi Anda hanya merancang saja, berarti keluarannya model mungkin ya, model rancangan reaktor biogas kotoran sapi. Itu luaran. Atau mungkin Anda akan menuliskan menjadi sebuah artikel yang dipublikasikan lewat jurnal. Maka luarannya adalah artikel, jurnal misalkan. Atau mungkin Anda akan menghadiri suatu seminar, Anda buat makalahnya. Nah, maka di sana adalah makalah yang akan dipublikasikan dalam seminar. Itu luaran. Gitu. Jadi beda antara tujuan dengan luaran. Nah, jadi kalau kita lihat di sini luarannya adalah sebuah rancangan. Ya, model rancangan misalkan biogas kotoran sapi dengan kapasitas sekian misalkan yang aman bagi lingkungan. Kemudian misalkan luarannya tadi rancangan dan benda misalkan atau tabung ya, misalkan tabung portable penampung biogas kotoran sapinya misalkan. Ya, nah itu yang disebut perbedaan antara tujuan, manfaat dengan luaran. Ya, jadi Anda tidak mencantumkan luaran boleh kalau dalam penelitian, tapi tidak mungkin penelitian tidak ada tujuan. Tidak mencantumkan manfaat juga tidak jadi masalah, tapi tujuan suatu yang tidak mungkin tidak ada. Jadi di sini ada satu poin yang justru penting malah tidak ada tertulis, yaitu tujuan, gitu ya. Nah, jadi itu tentang substansi yang paling utama ya. Di sini antara judul dengan rencana yang kegiatan yang mau dilakukan serta latar belakang pendidikan ini tidak sesuai ya. Kemudian kalau kita ubah tadi judulnya adalah misalkan optimalisasi tabung reaktor biogas kotoran sapi yang aman bagi lingkungan ya. Nah, itu maka latar belakangnya tidak usah dari masalah energi dunia. Langsung saja tentang energi terbarukan biogas kotoran sapi ya. Kemudian dari biogas kotoran sapi yang ada tadi rumusan masalahnya bahwa reaktor yang ada sekarang ini tidak aman bagi lingkungan, mengalami kekurangan. Dan hasil dari biogas kotoran sapinya belum tersebar meluas ke daerah yang jauh dari reaktor. Maka muncullah pertanyaan penelitian. Kalau pertanyaan penelitiannya 3, maka tujuannya minimal ada berapa? Pertanyaan penelitiannya tadi 3. Maka tujuan minimal 3. Kalau tujuannya jadi 4 gimana? Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau misalkan tujuan itu boleh sama atau lebih sedikit dari rumusan masalah. Ya. Tapi kalau rumusan masalahnya saya jadikan 4 itu boleh. Misalkan saya jadikan pertanyaan berikutnya misalkan berapakah kapasitas yang aman bagi lingkungan misalkan. Ya, berapakah kapasitas reaktor yang aman bagi lingkungan? Nah, itu kan harus dihitung dulu kapasitasnya ya, misalkan ketika merancang ulang kapasitas reaktor yang ada tersebut misalkan ya. Jadi pertanyaan penelitian lebih bisa sama dengan tujuan atau lebih banyak dari tujuan itu boleh ya. Tapi pertanyaan penelitian tidak boleh sedikit dari tujuan. Berarti tujuannya tadi yang dijelaskan oleh kelompok 3 tidak tercapai ya kalau misalkan rumusan masalah lebih sedikit dari tujuannya, berarti ada tujuan yang tidak akan tercapai ya. Kemudian ini coba lihat nih pas yang nomor 4 nih. Betul tadi nomor 4. Ada suatu hal yang tidak mungkin bisa tercapai dari luaran yang diharapkan ini. Apa coba? Yang ekonomis, bukan? Betul. Mengapa aspek ekonomis ini tidak mungkin bisa tercapai? Nggak ada di rumusan masalah. Ya, terus apa lagi? Kan bidangnya itu. Betul, itu yang paling penting itu. Tidak ada kompetensi dari pengusul proposal ini yang bisa meyakinkan bahwa luaran tentang aspek teknis, aspek ekonomis ini bisa dicapai. Gitu. Nggak ada. Karena tadi kan semuanya orang mesin, kecuali kalau di sini ada orang akuntansi. Nah, kalau misalkan tim ini memasukkan satu orang, misalkan seorang akuntansi, misalkan ya, maka ini bisa tercapai luaran ini. Tapi karena ini tidak ada
kompetensi ya, tidak ada orang yang kompeten untuk melakukan ini. Aspek uji di sini kan dikatakan selain dilakukan kaji aspek teknis juga akan dilakukan kaji aspek ekonomis ya, meliputi biaya investasi. Nggak mungkin bisa diyakini gitu loh, karena begitu dilihat tidak ada orang seperti ini misalkan ya. Sama misalkan saya dulu ingat ketika saya melakukan penelitian tahun 98 ya. Waktu itu kan seperti masalah komputer, apa istilahnya, teknologi multimedia kan tidak seperti sekarang ya, bisa dimanfaatkan oleh para dosen atau para pendidik itu. Jadi tahun 98 saya itu mencoba mengintegrasikan ya, membuat suatu multimedia untuk pengajaran bahasa Indonesia sepoliteknik seluruh Indonesia begitu ya. Nah, ketika saya ajukan proposal itu, kemudian pertanyaan dari penguji proposal adalah bisa nggak memasukkan orang yang di luar politeknik dikatakan. Saya berpikir kenapa mesti orang yang di luar politeknik? Dia hanya bertanyanya gitu. Bisa nggak memasukkan orang yang kompeten di luar politeknik? Karena waktu itu saya rencananya dengan dari Politeknik Malang ya, Pak Tamrin ya begitu ya. Nah, latar belakangnya tuh empat orang pengaju proposal ini semuanya politeknik gitu loh. Tidak ada di luar politeknik, hanya pengujinya waktu itu mengatakan seperti itu. Saya sempat berpikir apa nih ya, saya bilang gitu kekurangannya. Tapi saya ketika itu langsung saja siap, saya katakan siap, saya akan ajak dari luar politeknik. Terus dia tanya lagi, siapa yang akan Anda ajak begitu. Nah, karena memang saya berpikir ini adalah ke multimedia pendidikan, saya langsung saja terpikir waktu itu adalah dosen dari UPI begitu ya. Saya katakan itu saya akan mencoba menawarkan penelitian ini ke teman-teman yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Terus yang orang itu mengatakan exactly, dia katakan gitu ya, tepat sekali. Karena dia melihat kami orang politeknik kan tidak punya latar belakang pendidikan yang memang spesifikasi artinya mumpuni dalam bidang itu ya, apalagi ini hal yang baru waktu itu multimedia begitu ya. Istilahnya alat-alat bantu pendidikan begitu. Jadi dia katakan seperti itu, kalau begitu saya akan setujui proposal ini, dia katakan. Jadi kalau saya tidak memasukkan satu atau misalkan beberapa peneliti dari UPI, mungkin proposal saya menjadi gagal begitu ya. Tapi dengan dia hanya bertanya seperti itu, kemudian spontanitas saya muncul, ya saya siap, saya katakan. Dan ketika ditanya lagi siapa yang akan Anda ajak, saya akan tawarkan saya ke teman-teman di Universitas Pendidikan Indonesia. Artinya apa yang saya lakukan itu bisa mendukung tercapainya proposal tersebut begitu ya. Jadi di sini luaran yang direncanakan akan menghasilkan suatu aspek kaji ekonomis ini tidak mungkin tercapai dengan pihak yang tidak kompeten dalam bidangnya ya. Berikutnya tadi tentang masalah ya betul ya, ada kesalahan tentang pengertian identifikasi masalah ini ya di sini ya. Sebetulnya yang dimaksud dengan identifikasi masalah, coba saya sekarang bertanya, Iqmal punya motor nggak? Coba identifikasi Iqmal motormu, sehingga ketika misalkan saya ke tempat parkir saya bisa, oh ini motornya Iqmal. Iya, motor saya warna hitam, terus mereknya Yamaha R15. Kemudian tangki bensinnya itu sekitar 10 liter. Ada dua spion. Tipe motornya itu R15 volume 3 yang paling spesifiknya. Iya. Ya. Nah, kalau saya ke sana udah bisa pasti nemukan nggak motor Iqmal? Oh, ini hitam. Sama nih kapasitas bensinnya 10 liter, ada 2 spion gitu ya. Ternyata saya Iqmal ini motormu. Bukan, Bu, gitu kata Iqmal. Ada yang kurang di situ yang paling penting sebetulnya. Apa Iqmal? Plat nomor mungkin. Iya betul, plat nomor itu yang akan nanti menunjukkan ya. Walaupun sekarang misalkan gini, plat nomornya sama dengan kamu, tapi warnanya merah, kan belum tentu juga. Jadi mengidentifikasi masalah itu artinya kita ungkapkan apa sih persoalan yang akan muncul tentang topik yang akan kita bahas.
Itu identifikasi masalah. Ya, jadi ini masalah tentang reaktor ini apa saja nih misalkan. Oh ini masalah tempatnya, masalah tabungnya, masalah tadi bahannya, masalah tekanannya. Itulah yang disebut dengan identifikasi masalah. Sehingga kalau misalkan kita mempersoalkan tersebut, menyelesaikan tersebut itu jadi lengkap. Tapi kan waktu terbatas, kemampuan kita terbatas. Maka setelah kita identifikasi masalah, misalkan ada 10 persoalan yang harus diselesaikan dengan masalah reaktor yang aman bagi lingkungan ini. Dana kita terbatas, kemampuan kita terbatas, waktu kita terbatas. Maka batasi masalahnya. Jangan diungkapkan semua masalah itu. Itulah identifikasi masalah kaitannya dengan batasan masalah. Oh, dari 10 yang teridentifikasi ini masalah reaktor, kita hanya akan membahas 3 saja. Masalah penyebarannya, masalah keamanan dari kebakaran, masalah kapasitasnya. Itulah batasan masalah. Nanti bisa kita turunkan lagi ke ruang lingkup masalah, gitu, ya. Tapi ruang lingkup masalah itu tidak ada juga tidak mengapa sebetulnya. Asal di batasan masalah dia jelas mengungkapkan. Asal di perumusan masalah dia jelas. Jadi sebetulnya tahapan berpikir ilmiah ketika kita mau mencari, mau mempersoalkan sebuah topik itu, yang pertama kita merumuskan topik kan. Sebetulnya di rumusan topik itu kita sudah mengidentifikasi masalah tuh dengan menunjukkan 4 syarat itu kan. Ya, menarik, kemudian dikuasai, kemudian cukup terbatas dan bukan hal baru itu sebetulnya kita mengidentifikasi masalah. Hanya tidak kita tuliskan saja. Nah, kalau mau dituliskan boleh enggak juga enggak apa-apa. Jadi kita identifikasi masalah. Oh, ada 10 persoalan. Enggak akan saya bahas semua. Saya akan 4 aja atau 3 saja. Berarti kita melakukan batasan masalah. Setelah kita batasan masalah, kita lakukan perumusan masalah. Sampai situ selesai boleh. Tidak dituliskan tadi dengan ruang lingkup masalah juga boleh. Tapi rumusan masalahnya harus jelas. Nah, sekarang dari 3 ini mau kita buang, boleh? Boleh. Yang dibuang jangan yang di bawah. Yang dibuang yang di atas. Identifikasi masalah, saya katakan itu proses bernalar awal kita. Tidak kita tuliskan, boleh. Batasan masalah mau dituliskan, silahkan. Tidak juga tidak apa-apa. Tapi rumusan masalah tidak mungkin tidak ada dalam suatu penelitian. Jadi rumusan masalah mau diturunkan lagi dari ruang lingkup masalah, silahkan. Tidak pun tidak apa, asal di rumusan masalah cukup jelas apa yang akan kita persoalkan. Ya, ibaratnya gini, kalau saya misalkan mau membahas tentang apa? Tangan manusia. Gitu. Coba kita identifikasi tentang tangan manusia kan banyak. Mengenai misalkan masalah apa? Bagian-bagian. Ada sendi, ada lengan bagian atas, ada sendi ada 3 sendi, ada lengan bagian bawah, ada telapak tangan, ada jari. Kemudian ada misalkan bagian-bagiannya kulit, daging, otot, dan tulang dan sebagainya. Teridentifikasi loh. Oh, kalau misalkan bagian-bagian kulit itu bagian urusan orang biologi. Kita ini orang-orang humaniora, apa yang kita bahas misalnya gitu ya. Kita batasi sajalah pembahasan kita tentang bagian tangan, yaitu telapak tangan. Itu artinya kita membatasi pembahasan kita. Tidak akan kita bahas persoalan tentang tangan manusia secara menyeluruh. Tapi kita hanya akan membatasi bagian telapak tangan. Nah, di telapak tangan ini apa yang mau Anda persoalkan misalkan? Oh, yang mau kita persoalkan misalkan apa sih fungsi-fungsi ruas-ruas jari yang ada pada telapak tangan manusia? Atau Anda mungkin menghitung berapa banyaknya garis tangan manusia? Atau apa fungsi jari tangan manusia? Nah, itu kan adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang kita rumuskan dengan rencana tujuan penelitian kita. Nah, jadi itu yang dibedakan antara identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, dan ruang lingkup masalah. Nah, sekarang kalau tentang tadi jari tangan kita ini misalkan persoalannya sudah diungkapkan, ruang lingkupnya apa? Oh, yang akan kita bahas ini adalah jari tangan manusia wanita dewasa. Nah, itu ruang lingkup masalah tuh. Jadi artinya telapak tangan laki-laki dewasa, anak-anak tidak akan menjadi pembahasan. Itu ruang lingkupnya. Jadi hanya dibatasi. Kemudian mungkin telapak tangannya yang kiri, yang kanan nggak dibahas. Nah, itu pun ruang lingkup masalah.
Jadi itu perbedaan ada antara identifikasi masalah, rumusan, batasan masalah, perumusan masalah, dan ruang lingkup masalah. Ya, jadi memang di sini salah ini isi identifikasi masalah. Di sini lebih tepat mungkin cara sudah adalah teknik pengumpulan data, ya, bukan identifikasi masalah. Ya, jadi di sini lebih tepat adalah teknik pengumpulan data yang akan dia lakukan. Ya. Nah, kemudian ini betul metodenya salah. Kalau kita lihat sebetulnya metodenya apa sih yang mau dia lakukan? Kan metode itu hanya 3 asalnya. Historis, deskripsi, dan eksperimen. Jadi ini metodenya apa sebetulnya? Metode eksperimen. Iya. Dia mau melakukan penelitian ini dengan metode eksperimen. Uji coba nanti terhadap tabung reaktor yang dia buat. Uji coba terhadap rencana membuat tabung portable untuk distribusi biogas kotoran sapi. Jadi metodenya metode eksperimen. Nah, dalam metode eksperimen itu ada langkah-langkah yang harus kita ikuti. Langkah-langkah ini tidak boleh tidak diikuti. Kalau tidak diikuti langkah-langkah dalam metode eksperimen ini, maka penelitian ini akan hancur. Maka Anda harusnya mencari ini, apa sih metode eksperimen yang bagaimana yang tepat untuk misalkan melakukan modifikasi terhadap suatu alat yang sudah ada. Kan ini arahnya nanti ke modifikasi sebetulnya, ya, karena tadi mau mengoptimalkan tabung reaktor yang ada. Jadi metode yang akan digunakan adalah metode eksperimen. Nah, kemudian kita uraikan bagaimana langkah-langkah metode eksperimen dalam penelitian ini. Cari dulu, ya, model metode eksperimen misalkan untuk melakukan suatu modifikasi terhadap alat yang sudah ada. Nah, berdasarkan model itulah nanti kita melakukan penyesuaian dengan rencana penelitian kita dengan objek penelitian kita, begitu, ya. Nah, itu yang tadi ada kesalahan, ya, tentang identifikasi masalah ini sudah benar, ini tujuan sudah. Nah, kemudian tentang teknis ini, ya, kajian pustaka, ya, atau studi literatur. Di sini diistilahkan dengan apa sih tadi di atas kalau nggak salah, ya. Nah, ini tinjauan pustaka. Anda boleh menggunakan istilah tinjauan pustaka, Anda boleh menggunakan istilah studi literatur, Anda boleh menggunakan istilah landasan teoretis, gitu, ya. Judulnya silahkan, tapi sesuaikan dengan isinya, gitu. Kalau kita memberikan judul kajian pustaka, artinya kepustakaan itu harus kita kaji. Apa sih kelemahan, keunggulan dari pustaka-pustaka yang akan kita gunakan? Namanya juga kajian pustaka. Jadi kita kaji. Makanya biasanya ini dilakukan oleh mahasiswa S2, S3. Dia melihat, oh ini lemahnya teori ini begini, keunggulannya teori ini. Itulah kajian pustaka. Tapi di sipil, kalau saya ngobrol dengan itu, dipersempit gitu. Belajar, Bu, katanya. Mahasiswa belajar mengkaji, katanya gitu, ya. Maka disipilkan dengan istilah kajian pustaka kalau tidak, ya. Nah, kalau sekarang kita gunakan tinjauan pustaka, ya dia hanya meninjau saja. Dia tinjau, oh ini begini-begini, hasilnya deskripsi tentang pustaka yang akan digunakan. Tidak dikaji keunggulan dan kelemahannya. Gitu. Sekarang kalau diganti dengan landasan teori gimana? Namanya juga landasan teori. Artinya teori-teori itulah yang dijadikan titik tolak dalam penelitian, dalam pembahasan. Nah, kalau Anda menggunakan istilah landasan teori, disinggung dong di bab pembahasan, jangan dibiarkan begitu saja, gitu. Nah, ini bab 2-nya biasanya landasan teori, kemudian di bab pembahasan, di bab 4 atau bab 5 tuh nggak pernah disinggung tuh teori-teori yang sudah dituliskan di bab 2. Nah, itu salah. Jadi sekarang silahkan Anda mau gunakan apa judul itu, tapi sesuaikan isinya itu dengan judul. Jangan judulnya apa, isinya apa. Kalau di sini tinjauan pustaka, ya berarti dia hanya meninjau saja pustaka-pustaka, kemudian yang ada relevansinya dengan rencana penelitiannya. Ya. Nah, kemudian kalau dia memang akan gunakan, dia harus kemukakan bahwa misalkan pustaka-pustaka yang ditinjau ini nanti akan dijadikan misalkan sebagai rujukan dalam bab pembahasan, begitu, ya. Jadi tidak diungkapkan kelemahan keunggulan hasil kajian, tidak jadi masalah kalau judulnya tinjauan pustaka. Bagaimana dengan analisis pustaka? Ya sama, analisis tinjauan hasilnya adalah
sebuah paparan tentang teori yang ada relevansinya dengan karya tulis, begitu ya. Makanya di kalau nggak salah di TA Polban itu kan TA sipil itu dibagi dua ya. Ada misalkan satu teori yang digunakan, nantinya satu lagi adalah hasil penelitian terdahulu ya tentang topik yang dibicarakan ya. Nah, kemudian tadi ada yang mempermasalahkan tentang teknik pengutipan ya. Nah, ini harus hati-hati. Jadi, apakah teknik pengutipan itu akan menggunakan sistem langsung atau tidak langsung? Itu dulu yang harus kita pahami ya. Nah, kalau sistem langsung itu biasanya istilah lainnya adalah dengan body note. Jadi, kutipan itu sumbernya akan dituliskan di dalam body naskah itu. Ya. Nah, dituliskan dalam body naskah itu. Nah, kemudian tadi ada yang menyampaikan, bagaimana kalau catatan kaki? Boleh nggak? Boleh, footnote. Jadi footnote itu artinya di bawah. Ya, setelah kita kutip, maka sumber informasinya itu ada di bawah. Nah, nanti teknik penulisannya beda kan? Ya, misalkan kalau kita menggunakan teknik catatan kaki, 5 informasi lengkap dari sumber pustaka itu harus dituliskan. Siapa pengarangnya, judulnya apa, tahun publikasinya berapa, kemudian juga sarana publikasinya apa. Nanti kita tuliskan lengkap di bawah. Apa bedanya dengan body note? Kalau body note itu kita tidak menuliskan lengkap. Kalau body note itu kita hanya menuliskan nama akhir. Nama akhir pengarang. Kayaknya Anda nggak ini ya, nggak mencoba latihan kutipan yang saya berikan di awal itu. Kan ada tuh teknik kutipan, latihan kutipan. Coba buka lagi WA-nya. Ketika kita membahas etika penulisan, saya berikan latihan kan, tapi Anda nggak ada yang nanya itu tentang latihan itu ya. Nah, jadi kalau kita dengan teknik body note, ya, kita tuliskan nama akhir. Terserah pengarangnya mau bergelar apapun, yang penting hanya nama akhir kita tuliskan. Kemudian tahun. 2 itu yang penting. Halaman itu sifatnya tentatif. Mau Anda tuliskan tidak juga tidak apa-apa. Misalkan kalau Anda menggunakan buku Andi Hakim Nasution, di sumber kutipan Anda hanya menuliskan Nasution 2002. Halaman boleh kalau mau tidak juga tidak apa-apa. Nah, informasi lengkapnya di mana kita temukan? Di daftar pustaka. Karena kan penulisan daftar pustaka dibalik. Andi Hakim Nasution, nanti di daftar pustaka Nasution, Andi Hakim kan. Nah, jadi di sini cukup kita tuliskan Nasution saja. Nasution nanti cari sumber referensinya yang lengkapnya di daftar pustaka. Satu lagi, endnote. Endnote itu artinya di akhir naskah. Pernah nggak melihat satu buku yang seperti daftar pustaka itu ditulis di akhir bab? Nah, itu bukan daftar pustaka itu. Itulah sumber referensi dari rujukan yang digunakan di dalam setiap bab itu. Nanti daftar pustakanya ada ditulis di akhir. Jadi, itu teknik penunjukan sumber kutipnya. Nah, sekarang gimana dengan ini? Ada angka 3, angka 2, angka 1, dan seterusnya. Kalau seperti ini, kita sudah yakin bahwa daftar pustakanya pasti teknik Vancouver. Karena dalam teknik Vancouver, penulisan daftar pustaka itu merujuk pada urutan buku yang dikutip. Gitu. Jadi kalau di sini misalkan biogas adalah gas yang dihasilkan dan seterusnya, oh ini dikutip dari nomor 3 nih. Lihat di daftar pustaka, nomor 3 itu bukunya apa, pengarangnya siapa, dan sebagainya. Itu teknik Vancouver. Tapi kalau Anda menggunakan tadi teknik body note ya yang hanya menuliskan nama akhir, daftar pustakanya mau MLA, APA, Chicago, EBI, sama saja. IEEE juga sama saja. Tapi begitu Vancouver, teknik ini yang ada. Ya. Nah, jadi teknik ini tidak salah. Tapi kita lihat daftar pustakanya itu harus Vancouver. Kalau teknik daftar pustakanya dengan simbol citasi lambang bilangan, tapi penulisan daftar pustakanya APA, MLA, dan sebagainya, berarti tidak relevan. Gitu ya. Jadi teknik pencatatan sumber kepustakaan, ya, teknik penunjukan sumber ya dalam kutipan itu ada 3. Ada body note di dalam naskah, ada end note di akhir naskah,
dan ada footnote di catatan kaki begitu ya. Jadi ini tidak salah. Yang tadi betul, salahnya tidak ada daftar pustakanya. Sehingga kita tidak tahu 3 ini buku siapa ya. Tapi ini juga hati-hati, di sini ada CH4 kuadrat atau apa, atau ini menunjukkan juga sumber atau referensi apa, ini hati-hati nih, harus kita bedakan juga gitu ya. Jangan-jangan ini menunjukkan sumber yang buku kedua misalkan ya. Kemudian di sini ada ketidakkonsistenan. Di sini angka 1-nya dengan seperti ini tidak dikuadratkan ya, simbol posisi kuadrat. Jadi harus konsisten ya. Nah, maka ini penulisan sumber rujukan ini, kalau saran saya ya, kalau di Indonesia lebih banyak kita gunakan teknik body note ya, kecuali di UPPM kita ini yang 2 tahun terakhir ini karena mungkin pengelolanya senang dengan Vancouver ya, sehingga dia gunakan teknik Vancouver. Padahal teknik Vancouver itu biasanya digunakan untuk tulisan yang berisi bidang kedokteran dan kesehatan begitu ya. Kalau di luar itu biasanya orang menggunakan APA, MLA, IEEE. Sekarang yang lagi tren tuh IEEE ya, IEEE itu ya, itu yang lagi tren sekarang ya. Tapi untuk penulisan sumber kutipannya digunakan teknik body note ya. Itu tentang kutipan saya kira sudah terselesaikan. Tadi untuk kelompok pertama ya tentang kutipan, coba lihat di paragraf awal di latar belakang. Itu sebetulnya tidak salah kalau saya lihat ini ya. Nah, mengapa ini spasinya rapat? Yang tadi di atas. Nah, ini. Mengapa ini spasinya rapat, kemudian dia dalam naskah tersendiri? Ini menunjukkan kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Ingat nggak aturan itu? Aturan pengetikan sumber kutipan. Jadi kalau sumber kutipan, bukan sumber kutipan. Kalau kutipan di dalam naskah kita hanya 4 baris, harus diintegrasikan pada naskah kita dan diapit tanda kurung, diapit tanda kutip. Ya. Nah, ini dia spasinya rapat, dibedakan dari naskah. Kita lihat di sana ada angka 3. Berarti ini kutipan langsung dari sumber nanti yang daftar pustakanya tertulis di urutan ketiga. Nah, karena ini lebih dari 4 baris, maka benar diintegrasikan ke dalam naskah, dipisahkan dari naskah, spasinya rapat. Jadi yang temuan tadi kelompok 1 sebetulnya ini tidak salah ya yang dituliskan, karena ini adalah kutipan yang lebih dari 4 baris harus dipisahkan dari naskah, kemudian menggunakan spasi rapat begitu ya. Tapi kalau kutipannya, coba kita lihat ada nggak kutipan langsungnya yang dari orang lain tapi kutipan langsung, nggak ada ya? Ya nggak ada. Tadi di tinjauan pustaka. Ya, ini juga sama di tinjauan pustaka. Ini adalah kutipannya kutipan tidak langsung ya. Ada tuh angka 2 di sana. Proses pembentukan biogas secara anaerob gitu ya. Ini ada angka 3, ada angka 2. Berarti itu kutipan tidak langsung ya, karena tidak ada tanda kutip ya. Jadi hanya kutipan langsung yang menggunakan tanda kutip diintegrasikan pada naskah ya. Tadi tentang masalah konvensi naskah, saya salut sekali ya, Anda begitu teliti gitu ya. Mulai dari misalkan pemarginan, mulai dari tanda baca, huruf kapital, kemudian penulisan tabel dan sebagainya. Kemudian tadi Kang Adi sudah langsung merujuk pada buku, misalkan konvensi naskah ya dalam buku, itu luar biasa. Memang ini dari segi konvensi naskah banyak sekali kesalahan yang terdapat di dalam proposal ini ya. Makanya itu saya katakan tadi, proposal ini sudah gagal dari awal ketika kita melihat judul saja yang tidak relevan dengan kompetensi pembuat begitu ya. Itu tentang evaluasi proposal. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau kita mengevaluasi ketahuan ya kesalahan orang ya. Tapi kalau kita buat belum tentu tuh. Makanya nanti kalau
kalau Anda kan tugas proposal harus masuk ketika kita UTS ya, jadi minggu depan itu harus masuk ya. Nah, mungkin bisa diendapkan dahulu setelah jadi ya 15 menit minimal. Setelah itu coba baca ulang. Kadang-kadang kita senyum sendiri kok kayak gini sih gitu ya biasanya. Biasanya seperti itu. Makanya saya sering kadang-kadang kalau saya membuat proposal saya suka minta yang lain membacanya ya, kadang-kadang anak saya atau juga saya minta rekan sekerja gitu membacanya. Karena biasanya begitu. Ada keuntungan ya, misalkan proposal kita dibaca oleh orang yang tidak mengetahui tentang topik kita bahas, akan kritis dia tuh, bertanya gitu loh gitu ya, sehingga kita bisa melengkapi gitu ya. Nah kemudian kalau kita proposal kita dibaca oleh orang yang pinter ya, yang artinya yang tahu tentang pengetahuan itu. Nah itu biasanya pertanyaannya hal-hal yang nggak perlu aja dia tanyakan gitu. Karena dia takut misalkan gitu ya, ada kelemahan dari proposal kita sehingga dia memberi masukan gitu. Nah, itu pertanyaan kadang-kadang yang ya gitu aja kok ditanya kan udah terlihat, saya bilang nggak, aku uji kamu aja karena jawabannya gitu seperti itu. Nah jadi coba nanti proposal sebelum dikumpulkan di minggu depan Anda baca dulu deh, diulang sekali gitu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Hana bisa ditutup slide-nya. Ingin bertanya, Bu. Oh ya, silakan Dali. Untuk tugas proposalnya itu, apakah ada batasan halamannya, Bu? Nah, saya tidak akan batasi dulu, karena ini kan kita juga tidak menggunakan satu pedoman ya. Saya hanya ingin nanti Anda membuat proposal sesuai dengan pengetahuan yang Anda tentu saja dapatkan, harus yang benar pengetahuannya begitu ya. Makanya saya tidak batasi dulu, tidak saya berikan pedoman dulu. Karena nanti kalau kita sudah bisa membuat proposal sesuai dengan standar yang memang memenuhi begitu ya. Ketika kita diberi pedoman apapun, kita ngerti apa yang harus kita masukkan begitu. Begitu Dali. Jadi tidak ada batasannya. Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan yang akan Anda lakukan, kegiatan yang akan Anda laksanakan. Begitu Dali. Baik Bu, terima kasih. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada rencana UTS kita ya, UTS-nya dilakukan dalam waktu 90 menit ya, karena ini ada 2 SKS, jadi 2 SKS itu cukuplah 90 menit ya. Kemudian sifat ujiannya tutup buku ya. Soalnya kan kalau buka buku juga belum semua ada kan, katanya bukunya masih tersimpan di siapa, belum diambil ya. Ya kita tutup buku aja ya ujiannya. Kan ujiannya, oh iya kita lupa ya, ujian kita tuh online ya. Oh iya Bu, online Bu, untuk UTS. Ya, kalau online sih ya udahlah buka buku aja, kalau gitu nanti saya buat soalnya buka buku karena nggak terlihat langsung. Ya. Iya. Ujiannya nanti daripada Anda sembunyi-sembunyi buka buku dosa lagi. Apalagi kalau ujiannya hari Jumat ya. Dosanya 2 kali. Ya udah. Ya. Jadi gini aja, nanti saya buat soalnya yang untuk buka buku gitu loh ya. Ujian kita karena dilakukan secara online, maka sifat ujiannya buka buku ya. Kemudian tidak ada soal objektif test, jadi soalnya subjektif test dalam bentuk esai terstruktur dan esai ya, karena ini soalnya adalah buka buku ya. Kemudian materinya yang pertama tentu saja tentang etika penulisan, jadi plagiarisme dengan pengutipan, pahami kembali teknik-teknik pengutipannya, kemudian cara penunjukan sumber dan sebagainya, kasus-kasusnya tuh kalau Anda coba latihan yang kemarin gitu ya, insya Allah lah nggak pasti bisa, kecuali Anda nggak melatih yang kemarin dan nggak tahu gimana cara ngisinya gitu ya. Nah itu yang bahayanya gitu ya. Nah kemudian yang kedua tentang pemahaman karya tulis ilmiah ya dengan langkah-langkah awal itu. Jadi pengantar penulisan laporan ilmiah dan langkah awal penulisan laporan ilmiah. Kemudian yang ketiga adalah proposal yang kita bahas hari ini. Jadi itu materi untuk UTS-nya. Ya. Itu saja saya kira. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ke 3 materi tersebut. Ketika penulisan, pengantar, dan proposal. Izin bertanya kembali Bu. Ya, silakan. Untuk nanti pengerjaan UTS-nya apakah ditulis tangan atau diketik? Tulis tangan lah. Ya. Gitu. Tulis tangan Dali.
di Sekalian. kertas folio. Iya, di kertas folio. Tapi kan kertas folio nanti di scan atau bisa di apa di ini ya di. Oh, gini aja deh kalau gitu pakai Gform aja kayaknya. Ya, Google Form. Ya, saya gunakan Google Form aja lah, Dali. Soalnya nanti scan-nya lagi susah, ya. Atau di foto kadang terbalik, jungkir balik gitu loh ngirimnya ya. Saya akan gunakan Google Form saja, Dali, ujiannya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi mungkin Anda di laptop lah ya kalau ngerjakan. Tapi nggak tahu kalau mahasiswa sekarang kan di HP juga cepet gitu ya. Bisa juga. Ya, jadi soal nanti akan dalam bentuk Google Form saya kirim. Ada lagi? Saya tulis dulu ya sifat ujiannya tadi buka buku ya. Dalam pikiran saya tuh tutup buku, buka buku kelas RPL ya. Tapi nanti jangan keasikan ngebuka buku jawabannya malah jadi telat gitu ya. Kalau ujian buka buku kan gitu. Saya dulu kalau kuliah tuh paling nggak suka ujian buka buku. Mendingan ujian tutup buku ya. Karena kalau ujian buka buku kan nggak akan ditanya teori. Ya, nggak akan ditanya hafalan. Tapi pasti aplikasi dari teori. Gitu ya. Tidak ada yang mau ditanyakan tentang etika penulisan, pengantar laporan ilmiah, dan proposal? Kalau tidak ada, Anda bisa gunakan waktunya untuk menyelesaikan proposal. Ya, jadi proposalnya hari kita ujian belum tahu ya hari Jumat atau hari apa ya. Nah, kalau gitu kapanpun ujiannya ya, entah ujiannya hari Jumat atau hari-hari sebelumnya, saya tenggat waktukan sajalah proposalnya, nggak apa-apa di hari Sabtu juga tanggal berapa? Sabtu tanggal 29, berarti tanggal 30 ya, biar di minggu akhir itulah. Jadi Sabtu tanggal 30 pukul 23.59 seperti biasa ya. Jadi Anda bisa ujian dulu, selesai hari Jumat, nah Sabtu malam Minggu Anda biar ingat lagi pada saya, nah barulah boleh unggah ya. Itu tenggat waktunya. Tapi kalau Anda hari ini sudah selesai, saya langsung akan buka buat pengumpulan proposal ya. Baik, Bu. Tidak ada yang ditanyakan ya. Jadi kalau misalkan ujian di hari Jumat sesuai dengan mata kuliah, saya minta ujiannya pukul 7. Ya. Jadi kita lihat jadwalnya, tapi kalau misalkan tidak di hari Jumat, hari lain selain Jumat masih long. Karena hari Jumat tanggal 29 itu ada evaluasi apa sih pukul 8:30 begitu ya. Jadi kita bisa ujian pukul 7 sampai 8:30, nanti saya bisa segera ke Polban begitu ya. Baik, kalau tidak ada, selamat belajar. Selamat mengerjakan tugas proposalnya. Saya kira dengan Anda mengetahui tadi kelemahan-kelemahan proposal yang kita evaluasi, tidak akan diulang ya di dalam proposal Anda. Ya, 2 jam silakan melanjutkan pekerjaan proposalnya. Kita akhiri dengan hamdalah tatap muka dunia maya pagi ini. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hana, seperti biasa tolong dibuatkan daftar hadir ya. Saya screenshot dulu ya, kemarin buka berapa kali tidak screenshot untuk data ini. Ya, buka kamera dulu. Firda, Dea, Aldo. Subhan. Subhan katanya tadi suka rajin, tapi tadi nggak terbuka. Iya, tidak terbuka. Ini Aldo, Aldila. Aldila bisa buka kamera. Firdayanti. Firdayanti ini si mawar merah. Mawar merah ingat apa? Yang apa tuh yang musik rock yang simbolnya bunga merah itu apa? Genesis, bukan Genesis apa ya? Saya lupa. Guns N' Roses, Bu. Oh iya betul, Guns N' Roses ya. Senjata. Baik, Aldila nggak buka kamera ya. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Sebentar saya ingatkan dulu. Kadang agak lama nge-save-nya. Nanti yang satu lagi. Ada yang bisa ini nggak membackup ini kok Ibu nge-save-nya lama?
Beli Ibu sama Mungkin Dali. Ya, sama-sama. Beli. Oh ya, sudah Madali? Ya, boleh. Ya. Satu ini lagi ya, satu layar lagi. Oh, ya lagi. Ya, ada layar kedua kan Dali? Ya. Untuk layar kedua 3, 2, 1. Sudah, Bu. Sip, makasih Dali. Ya, Ibu pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.